Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semua kerjaan dan studinya. Minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol di podcast yang reguler. Jadi minggu ini kita kembali bakal membahas sebuah berita dari Jepang. Jadi berita yang emang lagi ngetren mungkin di Jepang atau di luar negeri yang berkaitan dengan Jepang. Nah, mungkin kalian udah tahu dari judulnya. Jadi kenapa gua angkat topik ini, karena beberapa akhir-akhir ini teman-teman, akhir-akhir ini itu kayak lagi banyak-banyaknya sebuah berita, entah itu di portal media di Indonesia atau di sosial media yang memberitakan bahwa rumah di Jepang itu dijual murah atau dijual dengan 7 jutaan dan lain-lain kayak gitu. Nah, berawal dari situ sepertinya ini bakal menarik bahasannya ketika gue bahas ini yang berkaitan tentang gimana sih sebenarnya fakta-faktanya tentang berita itu gitu. Karena di beberapa media memang ada yang menjelaskan secara rinci, tapi ada juga yang nggak rinci-rinci banget. Nah, maka dari itu pada episode kali ini teman-teman, gue akan membahas tentang fakta-fakta atau seperti apa sih rumah-rumah yang dijual murah itu di Jepang. Jadi misalkan entah rumahnya di mana, apa, seperti apa, kenapa dan lain-lainnya. Nah, gua akan membahas itu di episode kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke membahas tentang rumah-rumahnya itu teman-teman, alangkah baiknya kita membahas kira-kira kenapa sih beberapa rumah, jadi nggak semua rumah ya teman-teman, beberapa rumah di Jepang yang kebanyakan itu adalah di kampung-kampung atau pedesaan di Jepang itu mulai dijual dengan murah, bahkan ada yang gratis. Jadi mungkin bagi kalian yang udah dengerin podcast ini dari lama, udah mungkin dengerin terus pembahasan itu, pasti kalian akan punya bayangan gitu loh, bahwa gue sendiri pernah bilang di Jepang itu angka kelahirannya menurun teman-teman. Jadi banyak anak-anak muda di Jepang itu, generasi muda ya, bukan anak-anak muda, generasi muda di Jepang itu mulai nggak menikah, terus ataupun menikah pun nggak punya anak. Nah, itu tuh berpengaruh juga ketika orang-orang yang ada di pedesaan ini misalkan, karena melihat gemerlapnya perkotaan gitu. Sama lah kalau kayak kalian di Indonesia, orang-orang kampung pada datang ke Jakarta. Nah, orang-orang Jepang pun melakukan hal yang sama teman-teman. Meskipun gak semuanya ke Tokyo, ada yang ke kota daerah dekatnya mereka, tapi lebih metropolis lah, lebih kota. Nah, dari situ di beberapa titik desa di Jepang itu mulai ditinggalkan oleh generasi-generasi mudanya teman-teman, yang tadinya harusnya mereka punya keluarga dan punya anak di sana, itu mungkin malah pergi dari tempat kampungnya dia. Jadi menyisakan mungkin orang tuanya atau kakek neneknya di sana kayak gitu, tapi dia pindah, si generasi muda itu pindah ke kota yang mungkin lebih nyaman bagi dia gitu, lebih maju dan lain-lain. Jadi mereka nggak tinggal lagi di kampungnya gitu loh teman-teman. Nah, dari situ muncullah permasalahan
di desa-desa di Jepang itu mulai populasinya mulai menurun. Kalaupun ada, itu kebanyakan adalah orang-orang tua gitu teman-teman. Karena anak-anaknya udah pada pergi dari kampungnya dia dan nggak balik lagi, biasanya kayak gitu. Nah, dari situlah timbulnya permasalahan bahwa yang intinya beberapa titik desa di Jepang itu mulai kehilangan populasinya, yang nantinya kalau dibiarkan bakal menjadi desa yang mati teman-teman. Nah, berawal dari masalah itulah beberapa pemerintah daerah, jadi bukan ya mungkin itu menjadi bagian program nasional juga, tapi kebanyakan ini adalah inisiatif dari pemerintah daerah masing-masing yang desanya mulai mati itu, membuat semacam campaign atau kampanye kepada keluarga-keluarga muda yang tadinya mereka itu tinggal di kota besar gitu loh, misalnya bisa kayak Tokyo atau di Yokohama, di Osaka, di Akita dan lain-lain lah, pokoknya kota yang lebih maju daripada kampungnya dia gitu loh. Nah, itu kampanyenya itu mengajak si keluarga muda yang tadinya udah nggak tinggal di kampung itu atau orang lain yang tinggal di kota itu untuk migrasi ke desanya mereka gitu. Sebagai imbalan, kita bisa memiliki rumah dengan harga yang murah, bahkan ada yang gratis teman-teman. Nah, faktanya gimana? Faktanya rumah-rumah itu adalah rumah-rumah yang udah nggak ada penghuninya teman-teman. Jadi penyebabnya dikarenakan pemiliknya udah meninggal, terus nggak ada ahli warisnya, jadi ya udah kosong gitu, nggak ada yang ninggalin, atau enggak rumah-rumah itu ditinggal sama pemiliknya aja, udah dibiarkan kayak gitu dan dia nggak balik lagi. Nah, rumah-rumah itu yang kalau di bahasa Jepang kan itu adalah akiya. Jadi akinya itu adalah kosong, akinya kosong, ya itu kan rumah. Jadi rumah kosong itu karena udah nggak ada yang tinggal dan nggak ada ahli warisnya, itu kembali menjadi milik pemerintah daerahnya itu teman-teman. Nah, karena mulai banyaknya rumah-rumah kosong itu, pemerintah daerah pun akhirnya menginisiatif beberapa rumah itu, bahkan ada yang direnovasi teman-teman, supaya orang itu tertarik gitu loh, datang terus tinggal di situ, direnovasi, dibagusin, terus ya itu kampanyenya itu dia kayak mendatangkan orang-orang yang dari kota, khususnya biasanya keluarga-keluarga yang udah punya anak, itu untuk tinggal di desanya dia dengan iming-iming lo bisa dapet rumah dengan harga sewa yang murah atau bahkan ada yang gratis gitu. Dan kita sebenarnya nggak bisa teman-teman semata-mata mendaftar terus langsung memiliki rumah itu gitu. Itu nggak kayak gitu, karena ada persyaratannya sebenarnya supaya kita itu tinggal dan bisa akhirnya menjadi pemilik sah rumah itu. Contohnya di daerah Okutama. Jadi Okutama itu memang masih masuk dalam prefecture Tokyo, tapi dia tuh jauh di barat, di daerah pegunungan, kayak udah 2-3 jaman gitu kalau dari Tokyo. Nah, di situ adalah pemerintah daerah di situ memiliki sebuah campaign untuk mendatangkan orang-orang yang tinggal di kota ke desanya mereka dengan dikasih rumah itu dan mungkin harganya murah kayak gitu, tapi dengan syarat dia berkeluarga, terus dia harus punya anak. Jadi nggak boleh berkeluarga doang, tapi harus punya anak. Kalau nggak berkeluarga nanti dia harus punya anak, kayak gitulah pokoknya. Dan mereka itu harus tinggal selama at least 22 tahun di rumah itu atau di desa itu, baru
akhirnya rumahnya itu menjadi milik si orang yang tinggal di situ, teman-teman. Jadi bukan yang semata-mata pemerintah Jepang itu bagi-bagi rumah kosong gitu, enggak, teman-teman. Jadi kita nggak bisa memilikinya kalau kita itu nggak tinggal. Mungkin di beberapa tempat ada persyaratannya beda-beda, tapi biasanya at least 20 tahun sampai atau lebih kayak gitu, teman-teman. Jadi nggak bisa yang lu daftar terus beli tapi nggak lu tinggalin, terus lu tinggalnya masih tetap aja di kota gitu, enggak kan, teman-teman. Jadi lu dan keluarga kalian itu harus tinggal di situ ya at least 20 tahun supaya anak-anak kalian itu pun besarnya di kampungnya mereka itu. Dan dengan kayak gitu tuh akhirnya nanti memang tujuannya itu adalah merevitalisasi desa-desa yang udah mau mati sebenarnya, teman-teman. Karena permasalahannya itu ketika desa-desa itu mulai mati itu banyak, teman-teman. Pertama, misalkan ketika generasi mudanya itu udah nggak ada ataupun nggak punya anak dan lain-lain, otomatis sekolah-sekolah yang ada di desa itu pun akhirnya harus tutup, teman-teman, atau nggak efektif karena anak-anaknya juga hilang gitu loh, karena nggak ada seorang pun yang punya anak yang bisa disekolahkan di sekolah itu, karena ya itu gitu loh, banyak masalah-masalah ketika desa-desa itu mulai akhirnya nanti mati itu. Ditambah jadi desa hantu juga gitu loh. Dan memang sebenarnya ya, meskipun program-program ini tuh sebenarnya program-program ini tuh bukan bahasan yang baru sih, teman-teman. Memang kayaknya memang di Indonesia pada baru memberitakan hal ini gitu. Padahal di Jepang itu sebenarnya masalah ini dan program-program ini tuh udah ada sejak hampir 5 tahun yang lalu gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru di Jepang gitu loh. Meskipun begitu pun nggak ada sih beberapa yang nggak banyak banget juga, banyak tapi nggak banyak banget juga yang mereka tuh tertarik untuk tinggal di pedesaan ya dengan iming-iming rumah itu. Karena kalau dibandingin dengan apa yang mereka tinggal di kota itu pasti jauh lebih besar lah rumahnya dan lebih luas. Lu juga punya taman dan lain-lain gitu. Terus kotanya juga masih hijau, nggak kayak di Tokyo yang ya kayak gitulah, teman-teman. Nah, itu sebenarnya, teman-teman, faktanya ya. Jadi rumah-rumah itu tuh bukan semata-mata dijual atau digratiskan atau dibagi-bagikan gitu, enggak sebenarnya. Jadi itu adalah sebuah program pemerintah daerah Jepang, khususnya daerah-daerah desa yang hampir mati, untuk merevitalisasi desanya masing-masing kayak gitu. Dengan iming-iming ketika lu tinggal di sana sesuai syaratnya berapa tahun kayak gitu, lu menjadi pemilik sah dari rumah dan tanah yang lu tinggali, teman-teman, kayak gitu. Dan tentunya itu cuma bisa ketika lu adalah orang yang memiliki warga negara dan mungkin permanent resident di Jepang, teman-teman. Jadi kalau lu cuma turis atau pelajar dan lain-lain, sepertinya belum bisa untuk menggunakan program kayak gitu. Ya, gitulah, teman-teman, tentang fakta-faktanya kenapa sih dan apa sih rumah seperti apa sih sebenarnya yang digadang-gadang murah itu. Itu dia. Kalau dibilang rumahnya itu bagus atau enggak, ya bagus sih sebenarnya. Lebih dari layak sebenarnya, cuman ya banyak pertimbangan sebenarnya kenapa orang-orang kota itu meskipun udah dikasih program kayak gitu tuh
gak mau atau gak tertarik gitu loh. Karena ya mungkin mereka udah terbiasa dengan hidup konsumtif. Terus kalau di desa kan hidupnya memang sedikit gak se-convenient di kota gitu loh. Meskipun ya masalah praktis dan convenient itu kan sebenarnya relatif kan, tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita memang gak banyak dan memang bisa-bisa aja tinggal di desa tuh ya kenapa enggak. Tapi ya banyaklah pertimbangan, mulai dari pendidikan juga mungkin gitu loh. Karena ya sama lah kayak orang-orang di kota di Indonesia yang berpikir bahwa pendidikan di kota itu jauh lebih baik misalkan di desa. Ya kayak gitu. Ya banyak faktor lah yang membuat meskipun bahkan dijual gratis pun orang-orang masih mikir berkali-kali untuk pindah ke desa, teman-teman. Oke, sekian dulu berita dari Jepang minggu ini. Buat teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow di night.in.tokyo, bisa dicari Instagramnya. Karena di Instagram itu gua bakal membagikan informasi, semua informasi, segala informasi yang berkaitan dengan podcast ini, teman-teman. Atau enggak, kalian juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog, ada foto-foto tempat foto-foto ketika gue jalan-jalan di Jepang dan lain-lain. Dan di sana pun lu bisa dengerin langsung podcast Night in Tokyo yang mulai dari awal season pertama sampai sekarang, dan semuanya itu gratis, teman-teman. Oke, sekian dulu episode berita dari Jepang kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali di besok hari Senin. Sampai jumpa lagi di episode berita dari Jepang selanjutnya. Bye-bye.